Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Imam Hanafi selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Islam KPIA. Sebelumnya perkenalkan, saya Dina Fitriana dengan NIM 3421001. Di sini akan memaparkan mengenai hakikat, cara mendapatkan dan juga manfaat dari ilmu, agama, dan media massa. Baik, yang pertama adalah hakikat dari ilmu. Ilmu berasal dari kata alima atau dalam bahasa Arab yang berarti tahu. Dan dalam bahasa Indonesia, ilmu sering disamakan dengan sains. Sains sendiri berasal dari kata science yang berasal dari kata socio dan scaire atau bahasa Latin yang artinya juga tahu. Jadi ilmu dan sains punya pengertian sama, yaitu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dapat didefinisikan sebagai seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Cara mendapatkan suatu ilmu adalah manusia pada dasarnya berada pada posisi sebagai makhluk hidup yang dari tidak tahu menjadi tahu. Manusia yang tidak tahu ingin menjadi tahu karena adanya rasa ingin tahu. Itulah suatu kebutuhan manusia untuk menambah pengetahuan menjadi ilmu yang dimilikinya. Itu yang saya jelaskan tadi adalah cara mendapatkan ilmu, dan manfaat dari suatu ilmu adalah melahirkan sebuah pengetahuan bagi manusia yang merupakan segala sesuatu yang diketahui manusia. Sesuatu yang berupa sasaran atau objek pengetahuan manusia, baik itu berupa sesuatu yang ada, yang mungkin ada, yang pernah ada, bahkan sesuatu yang mengadakan. Jika pengetahuan tersebut dapat memuaskan manusia, maka disebut pengetahuan yang benar. Namun jika pengetahuan itu tidak benar, disebut kekeliruan. Selanjutnya adalah hakikat dari agama. Menurut KBBI, agama adalah sistem atau kepercayaan kepada Tuhan atau Dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang harus bertalian dengan kepercayaan tersebut. Cara mendapatkan suatu agama menurut saya adalah dengan percaya adanya Tuhan. Setiap orang memiliki pandangan tersendiri bagaimana cara percaya adanya Tuhan. Dan tokoh-tokoh Islam maupun para filsuf terdahulu sudah membuktikan dan berupaya bagaimana cara mereka percaya mengenai adanya Tuhan. Lalu manfaat dari agama sendiri adalah memiliki hidup yang terarah, ketenangan hidup, memiliki keyakinan terhadap Tuhan, menghindarkan perilaku buruk, menambah ilmu, dan memahami orang lain. Selanjutnya kita masuk ke dalam hakikat media massa. Pengertian dari media massa sendiri adalah suatu sarana atau media untuk mendapatkan informasi. Dan cara mendapatkan informasi tersebut tergantung media massa apa yang kita gunakan, karena jenis media massa sendiri ada 3. Yang pertama itu media cetak berupa koran dan majalah, yang kedua media elektronik, contohnya seperti televisi maupun radio, dan yang terakhir adalah media online. Dan yang sering kita gunakan saat ini adalah media online. Untuk mendapatkan informasi terbaru dengan mudahnya kita bisa searching di Google mengenai berita atau informasi apa yang kita butuhkan. Selanjutnya adalah manfaat dari media massa. Yang pertama itu adanya mudah dalam mendapatkan suatu informasi, dan juga dengan mudahnya informasi tersebut kita dapat menelusuri informasi ke seluruh penjuru dunia. Dan selanjutnya adalah jika ada gejolak politik, kita juga bisa dengan mudahnya mendapatkan suatu informasi tersebut. Dan yang terakhir adalah membuat masyarakat berpikir kritis, karena tentunya dengan suatu informasi yang cepat itu akan membuat masyarakat lebih berpikir kritis dan mencari informasi-informasi lainnya yang berkaitan dengan informasi tersebut. Selanjutnya adalah hubungan antara ilmu, agama, dan juga media massa. Ilmu dan agama tidak selamanya berada dalam pertentangan dan ketidaksesuaian. Banyak ilmuwan yang berusaha mencari hubungan antara ilmu dan agama. Ilmu, agama, dan juga media massa merupakan 3 unsur yang berbeda, namun ketiganya memiliki peranan yang sangat penting terhadap kehidupan manusia.
Agama merupakan petunjuk yang dipedomankan melalui aturan dalam kitab suci, sedangkan ilmu atau sains berpijak pada interaksi serta komunikasi yang terbangun dari masyarakat, dan media massa sendiri merupakan sarana atau media dalam mendapatkan suatu informasi, baik itu berita maupun suatu informasi yang bersifat menghibur. Ketiganya akan bergandeng pada proses perilaku, moral, etika, stratifikasi sosial, dan juga struktur masyarakat. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.